Setelah menemukan dirinya terpana oleh sepatu saat mengejar Jae-hui, Han Jon bersumpah dia akan menangkap orang yang dia kenal sebagai Looney. Sementara itu, para detektif mulai mengerjakan kasus tabrak lari, mencari bukti di TKP, hanya untuk sementara waktu. Jadi, Jae-hui menugaskan timnya untuk memeriksa rekaman CCTV di area tersebut, sesuatu yang memungkinkan Shin Gyeong-ho dilacak dengan benar. Di sini, kami menemukan dia agak terkenal di kalangan polisi, terutama karena dibebaskan setelah membunuh seseorang. Saat penyelidikan berlanjut, dan Gyeong-ho sendiri menyalahkan hilangnya mobil spotnya, Han Jon mengunjungi penjahat itu, mengklaim bahwa dia ada di sini untuk membantu orang kaya idiot. Ini bukan kunjungan yang disambut baik, tetapi dukun palsu membuktikan nilainya ketika mengingat masa lalu pria itu dalam salah satu ritualnya. Dalam adegan kilas balik cepat, kita melihat bahwa Han Jon memiliki kepentingan dalam Gyeong-ho, di samping dugaan pembunuhan yang pernah dia lakukan, sebuah kasus yang berhasil dia temukan penyebab sebenarnya melalui deduksi yang intens. Bersumpah untuk dapat mencegah kemalangan ini, tetapi tidak lebih, Han Jon menawarkan bantuan jika VP kaya tetap keluar dari masalah di masa depan. Yakin? Gyeong-ho memohon untuk layanan dukun, dengan imbalan kesepakatan bahwa dia bahkan tidak akan sampai ke pengadilan. Di tempat lain, detektif mengungkapkan panggilan untuk mengatakan bahwa mobil telah ditemukan, berpotensi memberi mereka kaki up, bahkan di tengah kekhawatiran bahwa surat perintah penggeledahan dan penyitaan tidak akan dikeluarkan. Itu karena Cha Do-won, kotak obrolan kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul, ada di pihak mereka, dan dengan senang hati akan memenuhi permintaan tersebut. Setelah kita melihat Do-won memamerkan keahliannya untuk dapat membuat para penjahat mengaku dengan diskusi intensnya tentang kejahatan sebelumnya sampai telinga mereka berdarah, dia tampaknya tertarik untuk mengeluarkan surat perintah yang dikhawatirkan Du Jin. Ini memicu beberapa kehidupan detektif berpengalaman, yang memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus bergerak cepat karena tidak akan lama sebelum penjahat mengetahui tentang surat perintah itu sendiri. Namun, percakapan mereka sedang diawasi oleh Hye Jun, yang menunggu sampai polisi pemula dibiarkan sendiri untuk memberlakukan rencana kelompok mereka untuk memberikan rekaman dashcam sebagai bagian dari skema yang lebih besar. Pada waktunya, para detektif tiba di pintu Gyeong-ho, yang secara mengejutkan secara sukarela datang ke stasiun dengan cara yang agak mengejek. Namun, yang membuatnya kecewa, dia masih diborgol, sebelum Han Jon ikut bersenang-senang dari tempat yang menguntungkan untuk menginstruksikan kliennya agar terlihat lebih percaya diri karena dia akan segera dibebaskan. Penampilannya menarik kemarahan Jae-hui, yang terkejut mengapa dukun mewakili pria yang sama yang dia laporkan. Itu juga bagian dari manajemen klien, jawab Han Jon, yakin bahwa percobaan pembunuhan lebih mudah diselesaikan daripada pembunuhan. Dan, meskipun pada awalnya, penipu itu tidak tergoyahkan, beberapa gangguan muncul ketika dia memutuskan bahwa detektif yang bersumpah untuk menyelesaikan apa yang dia rencanakan sebenarnya adalah Looney. Namun, Han Jon salah mengira semua ini sebagai kasih sayang, meninggalkan dia dengan tendangan tulang kering yang besar dan kuat ketika teori seperti itu disuarakan. Selanjutnya, kita melihat bagaimana inspektur internal yang korup Jung Chong-gi dapat memainkan peran penting dalam kasus yang sedang berlangsung, dengan kilas balik yang menunjukkan perannya dalam memastikan Gyeong-ho dibebaskan setahun yang lalu untuk kejahatan terakhirnya. Ingin menghindari reaksi balik karena status pria itu, pekerja polisi itu sekali lagi terpesona oleh gagasan uang tunai, dan dengan senang hati mengikuti perintah apapun begitu dia menyadari berapa banyak yang akan dia hasilkan untuk membantu. Sementara itu, para detektif menelusuri rekaman dengan Gyeong-ho dengan harapan bisa membuatnya retak. Namun, ketika ini tampaknya akan terjadi, dengan status VP ditingkatkan dari tersangka menjadi pelaku, Han Jon kembali ke tempat kejadian, membuktikan bahwa rekaman dashcam yang mereka gunakan sebagai bukti sebenarnya diperoleh dengan cara ilegal, karena diserahkan sebelum surat perintah dikeluarkan secara resmi. Akibatnya, detektif pemula yang tergesa-gesa menjadi kesalahan yang mahal, yang mengarah pada pembebasan Gyeong-ho yang sombong dari tahanan. Jae-hui tetap bertekad, bagaimanapun, bersumpah untuk melihat VP lagi segera setelah dia keluar, tidak terpengaruh oleh penyok utama dalam penyelidikan mereka. Di luar, Han Jon menghukum kliennya, memperingatkan VP kaya untuk terakhir kalinya bahwa dia tidak akan dapat membantunya dalam insiden di masa depan, dan dia malah akan berbalik untuk membantu korbannya. Baik marah dan penasaran tentang bagaimana rekaman dashcam berakhir di tangan polisi lebih awal,
Jae Hui menghadapkan Han Jon tentang tindakannya, sebelum kilas balik menunjukkan dua pertemuan di hari-hari sebelumnya ketika dukun masih seorang profiler. Mengingat saat seperti itu, detektif, hantu, ingin penipu sadar sebagai mantan polisi, atau dia akan menangkapnya sendiri. Kemudian, kita melihat bahwa Jae Hui hanya dipindahkan karena pembubaran tim barunya, tapi Du Jin menjadi sosok pendukung yang mengejutkan ketika dia menunjukkan bahwa jika Gyeong Ho tidak ditangkap, kekuatannya akan dilihat sebagai lelucon lengkap. Dengan demikian, kepala suku yakin akan kebutuhan tugas itu dan bahkan mengancam akan memecat keduanya jika keadilan tidak ditegakkan. Setelah meyakinkan detektif pemula untuk bertahan meskipun kesalahannya mahal, para detektif segera menemukan diri mereka terganggu oleh Han Jon yang mengejek dan menghibur, mengklaim bahwa dia menyatakan perang terhadap mereka. Ini membangkitkan Du Jin dan Jae Hui untuk beraksi, dengan pasangan siap untuk beraksi dan meminta penumpang mobil penjahat untuk bersaksi untuk mereka. Sayangnya, dia tampaknya sudah terombang-ambing oleh pihak lain, jadi dia berhasil melarikan diri ketika detektif berpengalaman mencoba mengajaknya mengobrol. Terganggu dengan apa yang dia dengar tentang kehidupan sebelumnya sebagai seorang polisi, Han Jon tampaknya meyakinkan dirinya sendiri untuk menyerahkan Gyeong Ho, dengan teman-temannya percaya bahwa musuhnya adalah kunci keputusannya. Jadi, kelompok tersebut memutuskan bahwa umpan mereka adalah Inspektur Chong Gi yang korup, tetapi pejabat tersebut tidak dapat dikalahkan oleh taktik kecil apapun, jadi dia membutuhkan pendekatan yang lebih keras. Rencana barunya agak sederhana, bahwa Chong Gi harus menyerahkan buktinya kepada Min Gyeong, sehingga Gyeong Ho bereaksi secara agresif, dan menciptakan celah bagi inspektur internal untuk menjadi rentan terhadap kesepakatan yang dikompromikan yang melibatkan beberapa pihak yang akan datang. Dengan roda yang bergerak, Jae Hui secara halus mengamati pergerakan kelompok dari jauh, bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan pada jam selarut ini. Penasaran, dan dengan pengetahuan bahwa keamanan mereka tidak sepenuhnya kedap air, dia langsung menuju ke apa yang dia yakini bisa menjadi rumah pertunjukan, dan, melalui beberapa kebetulan, melihat tatapan mereka ke dunia kejahatan. Di sana, dia melihat saudara laki-lakinya yang sudah meninggal dalam file, bersama dengan beberapa informasi yang berkaitan dengannya, yang mendorong detektif untuk melakukan routing lebih dalam. Namun, itu terhambat oleh kembalinya kelompok yang agak cepat, dan telepon yang bergetar mengungkapkan fakta bahwa Jae Hui berada di gedung itu sejak awal. Dengan Han Jon membuka pintu untuk menemukan dirinya dibekap oleh detektif yang panik, kami memotong ke epilog, yang menunjukkan mantan polisi menerima hadiah dari musuhnya saat ini dalam hidupnya.